Selamat pagi Kak Heni. Selamat pagi Kak Oni, apa kabar hari ini? Baik, Kak Heni gimana? Puji Tuhan, Kak Ini juga baik. Ya, selamat pagi Pagi adik-adik. adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Baik juga kan hari ini? Pasti ya. Ya. Nah, Kak Heni, hari ini hari Minggu. Ya. Senang sekali kita bisa beribadah sekolah Minggu. Yuk, kita mau beribadah. Kita mau puji nama Tuhan ya, Ya. dengan lagu Dari terbit matahari. Bersama alam semesta, kita memuji nama Tuhan. Mari kita puji bersama-sama. Pakai gerakan. Pakai gerakan, oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gimana Kak? Tuhan itu maha kuasa. Betul Kak. Bisa menerbitkan matahari. Yes. Tuhan itu yang hebat. Tuh. Benar enggak Kak? Bener dong. Ya. Yuk kita mau pujikan. Kita mau pujikan kalau Allah kita itu hebat. Kalau kita Ya, besar, besar dan hebat. Oke, ya. Kita pujikan bersama-sama ya. Pakai gerakan lagi ya Kak. Pakai gerakan lagi Kak. Iya. Oke. Allah. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, lembah miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kak Heni itu hidupnya selalu senang apa enggak sih? Ya kadang senang, tapi ya kadang-kadang susah Kak. Iya toh. Apalagi pandemi ini Ah, Kak. ternyata gitu ya. Ya. Kalau adik-adik kira-kira gimana ya? Adik-adik senang terus apa? Kadang susah. Kadang juga. susah juga. Wah, Wah, susah juga ya Kak kalau kan nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman Kak. pengen Di juga rumah. ya sama teman-teman ya. Ya. Tapi apakah kalau dalam duka kita terus nggak jalan sama Tuhan? Oh Enggak ya, ya? enggak Kak, kita tetap berjalan sama Tuhan. Kita Iya. tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti jadi ingat Kak lagu Jalan Serta Yesus. Oh Dalam suka iya, dalam maupun suka dan duka. Yuk kita nyanyi kan? Ya. Oke. Tekankan dulu ya Kak. Ya, kita pakai gerakan. Adik-adik berjalan-jalan ya. Yes. Oke. Jalan-jalan juga. Kak Oni sama Kak Eni juga pakai gerakan kok, Iya. ya. Pakai jalan di tempat. Jalan di depan, oke. Adik-adik jalan-jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
bangsa Israel juga mau berjalan dengan Tuhan dalam suka dan duka ya Kak. Kira-kira gimana ya? Gimana kalau kita dengerin cerita dari Kak Adi aja, Kak? Oh iya, Cerita hari ini kan kita tentang- akan mau mendengarkan cerita dari Kak Adi. Silakan Kak Adi. Mari. Terima kasih Kak Oni dan juga Kak Heni. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk kami dapat bersekutu dan beribadah pada pagi hari ini. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong sertai kami, mampukan kami, sehingga kami mampu memahami mengerti apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami. Dan kami mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, yang setia dan taat. Kami mohon penyertaan Tuhan, Roh Kudus juga berkuasa dan bertahta atas Kak Adi, sehingga apa yang ia sampaikan sesuai seturut dengan kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan berserah. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 31. Adik-adik bisa membacanya nanti setelah Kak Adi selesai menyampaikan firman Tuhan. Cerita hari ini masih berkaitan dengan cerita minggu lalu tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sayangnya setelah Firaun setuju untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ia berubah pikiran. Firaun menyesal bahwa ia telah membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia nggak pengen kehilangan sumber daya manusia atau tenaga untuk pekerjaan di Mesir. Dia nggak pengen, dia menyesal. Aduh, kita rugi ini kalau misalnya orang-orang atau bangsa Israel keluar dari Mesir. Nanti yang akan bekerja untuk kita siapa? Firaun menyesal. Dan akhirnya dia memutuskan, oke, kita akan kejar bangsa Israel. Kita akan tangkap mereka lagi dan kita akan bawa mereka. Bangsa Israel itu kita akan bawa ke tanah Mesir. Itu kata Firaun. Adik-adik, Firaun mengejar bangsa Israel bukan menggunakan pasukan biasa, tetapi pasukan yang khusus, pasukan yang spesial, pasukan yang dipimpin oleh perwira-perwira hebat, menggunakan kereta kuda, menggunakan kereta perang. Ia melakukan hal tersebut menggunakan kereta perang supaya lebih cepat sampai menuju bangsa Israel yang sudah melangkah terlebih dahulu. Saat ini bangsa Israel, mereka berhenti di tepi laut Teberau. Mereka tidak bisa menyeberangi laut tersebut. Lalu adik-adik, mereka melihat ke belakang. Dan mereka melihat begitu banyak pasukan Mesir, pasukan berkuda Mesir dengan kereta perang mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak bisa menyeberangi, sementara di belakang sudah ada pasukan Mesir. Mereka ketakutan. Di Keluaran pasalnya yang 14 ayat yang 10, mereka ketakutan adik-adik. Mereka berkata kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Kan di sana sudah enak. Kenapa kami harus keluar dari tanah Mesir dan kami harus mati di tempat seperti ini? Apa yang harus kami lakukan?" Mereka lupa adik-adik. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka saat bangsa Mesir terkena 10 tulah. Bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Dan saat mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka pada siang hari dengan menggunakan tiang awan, dan juga pada malam hari dengan menggunakan tiang api. Setelah bangsa Israel berseru kepada Musa, Musa menjawab mereka. Musa berkata seperti ini. Adik-adik dapat melihatnya di Keluaran pasal 14 ayat ke-13 sampai dengan 14. Musa berkata seperti ini. "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya."
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa mengajak bangsa Israel untuk berani dan tidak putus asa. Musa mengajak bangsa Israel untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Tuhan menyuruh Musa, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berangkat, maju, melangkah ke depan. Tapi ke depan laut, bagaimana caranya? Adik-adik tahu? Pasti adik-adik tahu. Lalu Tuhan berkata seperti ini kepada Musa, "Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering." Keluaran pasal 14 ayat 16. Tuhan memang luar biasa adik-adik. Tuhan punya rencana yang indah, rancangan yang selalu indah dan hebat buat bangsa Israel. Apa yang terjadi adik-adik setelah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berangkat menyeberangi Laut Teberau? Tiang awan yang tadinya ada di depan bangsa Israel sekarang bergerak menuju ke belakang, sehingga itu menutupi pasukan Firaun, pasukan Mesir, sehingga mereka tidak dapat mendekat kepada bangsa Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan apa yang terjadi adik? Tuhan mengizinkan Laut Teberau terbelah. Dan bangsa Israel bisa menyeberangi laut tersebut. Di kanan kiri mereka air naik seperti tembok. Dan mereka berjalan di tanah yang kering di tengah lautan. Luar biasa, hebat sekali. Tuhan sekali lagi menunjukkan kuasa yang hebat dan luar biasa kepada bangsa Israel. Laut terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel dapat menyeberanginya. Tetapi adik-adik, pasukan Firaun ini tetap terus mengejar bangsa Israel. Mereka terus mengejar bangsa Israel, dan itu membuat bangsa Israel takut juga sebenarnya. Bagaimana kalau akhirnya mereka bisa sampai ke seberang dan mereka menangkap kami, bahkan mungkin melukai kami. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ia membuat keretanya pasukan Firaun, pasukan Mesir itu menjadi lambat geraknya. Rodanya menjadi miring, jadi berat jalannya. Dan akhirnya mereka menyadari, pasukan Mesir menyadari, aduh, kita harus pergi. Kita harus pergi meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tapi ini sudah terlambat adik-adik. Mereka tidak mampu kembali. Sebab ketika mereka hendak kembali, air laut yang tadinya terbelah akhirnya tertutup kembali dan menghempaskan orang-orang atau pasukan Mesir. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan, bukanlah perjalanan yang ringan. Tapi ini adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang penuh dengan rintangan dan juga hambatan. Termasuk tadi yang kita dengar bersama bahwa bangsa Israel dikejar oleh pasukan Mesir. Tetapi Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat menyeberangi laut. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran pasukan Mesir. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan menyadarkan kita untuk kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ketakutan apapun itu menguasai kehidupan kita. Apalagi kita sampai putus asa. Aduh, kayaknya gak ada harapan. Aduh, kayaknya gak ada jalan lagi. Jangan takut adik-adik. Jangan takut pada persoalan yang akan kita hadapi, pada rintangan, pada masalah. Tetapi takutlah akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Bangsa Israel akhirnya benar-benar percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita baca di Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan.
dan juga kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, berani dan percayalah. Tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Apalagi di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap senantiasa menyertai kita, menuntun dan memimpin kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan pasti juga akan menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengar cerita bahwa Engkau menyelamatkan bangsa Israel. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan menyelamatkan kami, menolong kami dari berbagai macam hal yang kami alami saat ini. Terutama di tengah situasi pandemik karena coronavirus. Kami mau senantiasa bersandar, berserah, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami menyerahkan hidup kami dan mengandalkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan berserah. Amin. Kak Heni, seru ya ceritanya Kak Adi ya. Iya, begitu hebat Tuhan itu. Dia bisa membelah laut Kak. Wah, rasanya pengen sekali lihat ya. Iya, laut bagaimana terbelah seperti apa. Begitu hebat kuasa Tuhan. Iya, Kak, bisa untuk mengingat cerita hari ini ada lagunya loh Kak. Oh iya benar Kak. Iya. Oh, Bagaimana caramu? Yuk kita nyanyi lagu Ya, itu adik-adik. kita habiskan lagu itu. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belana air laut kosong, demikian dia lewat. Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belana air laut kosong, demikian dia lewat. Adik-adik, aktivitasnya kita mau membuat diorama laut terbelah. Buat adik-adik kelas kecil boleh dibantu orang tua atau kakak-kakaknya ya. Cara membuatnya seperti ini adik-adik. Adik-adik siapkan dulu 2 kertas, yang satu berwarna biru, yang satu berwarna orange atau krem atau apapun lah ya. Lalu nanti kita gambar seperti ombak ini ya. Buat juga gambar orang-orang yang menyeberang. Adik-adik pasti bisa bikin lebih bagus ya dari Kak Oni. Nah, jadi deh dioramanya. Oh iya, jadi persembahannya dititipkan pada orang tua ya. Orang tua sudah tahu caranya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.